I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Helena Putri dari kelas 1B, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar. Video kali ini bertemakan tentang sejarah Gunung Kelut. Nah, selain keindahannya, Gunung Kelut juga memiliki cerita legenda yang masih saat ini dipercaya oleh warga sekitar. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung Jawa Timur yang masih aktif statusnya. Gunung Kelut ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar. Namun, secara administratif, Kelut ini sudah menjadi hak milik pemerintahan Kabupaten Kediri. Menurut cerita rakyat, asal-muasal Gunung Kelut berawal dari pengkhianatan kisah cinta sang dewi pada 2 raja, yakni Dewi Kilisuci. Konon pada zaman dahulu ada seorang putri anak Raja Airlangga bernama Dewi Kilisuci. Ia memiliki paras rupawan hingga disukai oleh banyak orang, terutama para raja di tanah Jawa. Suatu ketika, Dewi Kilisuci dilamar oleh 2 orang raja. Namun, 2 raja ini bukan berasal dari bangsa manusia, melainkan dari bangsa lelembut atau makhluk halus. 2 raja tersebut yakni satu Lembu Suro dengan kepala lembunya dan Mahesasura dengan kepala kerbaunya. Karena merasa tidak tertarik dengan Lembu Suro maupun Mahesasura, Dewi Kilisuci pun berniat menolaknya. Namun, karena takut mengutarakan hal itu, maka ia membuat tantangan atau minta persyaratan kepada Lembu Suro dan Mahesasura. Dewi Kilisuci takut menolak pinangan dari kedua raja yang terkenal sakti dari bangsa halus itu, lantaran jika ditolak bisa terjadi perang besar. Sang Dewi kemudian membuat sayembara yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia biasa dan juga oleh bangsa lelembut. Sayembara itu adalah meminta Lembu Suro dan Mahesasura untuk membuat 2 sumur di puncak Gunung Kelut. Sumur pertama yang diminta oleh Dewi Kilisuci harus berbau amis, dan yang kedua harus berbau semerbak wangi. Dewi Kilisuci meminta 2 sumur tersebut dikerjakan hanya dalam 1 malam atau sampai ayam jantan berkokok. Dengan kesaktiannya, Lembu Suro dan Mahesasura menyanggupi. Bahkan kedua raja tersebut berhasil membuat sumur tersebut sebelum ayam jantan berkokok. Mengingat alasan sayembara itu hanya akal-akalan Dewi Kilisuci untuk menolak diperistri 2 raja tersebut, akhirnya sang Dewi memutar otak untuk mencari jalan. Kemudian Dewi Kilisuci meminta Lembu Suro dan Mahesasura untuk membuktikan kedua sumur tersebut benar-benar berbau amis dan wangi. Lembu Suro dan Mahesasura pun kemudian diminta masuk ke dalam sumur untuk membuktikan bahwa kedua sumur itu berbau amis dan wangi. Lembu Suro dan Mahesasura pun akhirnya menyetujui permintaan Dewi Kilisuci. Mereka kemudian masuk ke dalam sumur yang telah dibuatnya. Setelah keduanya berada di dasar sumur, seketika Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit Janggala untuk menimbun sumur dengan batu sebanyak-banyaknya. Lembu Suro dan Mahesasura pun tewas di atas Gunung Kelut di dasar sumur yang mereka buat sendiri. Namun, sebelum kedua raja sakti dari dunia astral itu mati, Lembu Suro masih sempat melontarkan kata-kata sumpahnya. "Yoh wong Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping ya iku. Kediri bakal dadi kali, Blitar bakal dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung." Yang artinya, orang Kediri besok akan ketemu pembalasanku yang berlipat-lipat.
Kediri jadi sungai, Blitar jadi tanah lapang, Tulungagung jadi danau. Kisah tersebut kemudian dipercaya sebagai asal muasal Gunung Kelut hingga turun-temurun melegenda di masyarakat hingga sekarang. Konon, karena sumpah Lembu Suro yang sakit hati itulah, kemudian Lembu Suro mengaduk-ngaduk tanah di dalam sumur untuk disemburkan jadi letusan Gunung Kelut setiap waktu. Sebagai tolak bakal sumpah Lembu Suro, para penduduk di lereng Gunung Kelut kemudian melakukan larung sesaji setiap tahunnya. Hal itu juga sempat dilakukan oleh Dewi Gili Suci untuk mencegah musibah berupa letusan Gunung Kelut akibat sumpah Lembu Suro dan Mahesa Suro. Nah, selain keindahan alamnya, Gunung Kelut juga memiliki sebuah gedung teater dan museum yang dikhususkan untuk warga-warga sekitar atau para wisatawan. Selain cerita sejarahnya, Gunung Kelut juga memiliki museum yang khusus memberikan informasi tentang seputar Gunung Kelut. Di dalam museum, pengunjung diberi tontonan berupa film dokumenter yang menampilkan keindahan Gunung Kelut dan bencana letusannya. Bangunan museum bersebelahan dengan pintu masuk Taman Wisata Gunung Kelut. Ruangan pemutaran film museum dapat menampung hingga 50 orang lebih, dan di dalam museum juga ada kegiatan teater yang menampilkan kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Kelut. Gunung Kelut juga merupakan salah satu wisata yang wajib kalian kunjungi di dalam kawasan Kabupaten Kediri. Selain keindahannya, banyak sejarah yang bisa kita ambil dan kita pelajari dalam sejarah Gunung Kelut ini. Nah, itu tadi yang bisa aku share tentang sejarah Gunung Kelut. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Semoga apa yang aku sampaikan tentang sejarah Gunung Kelut dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!